Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Dan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf untuk semua ucapan atau kata-kataku yang kurang berkenan bagi kalian selama aku membuat video di YouTube. Mudah-mudahan kalian mau memaafkan jika ada kata-kataku yang kurang berkenan. Nah, di video kali ini seperti udah kalian lihat sebelumnya, ada kumpulan foto-fotoku dengan muka bengap, kemudian juga pipi tembem, dan mata bengkak, dan sebagainya. Itu kayak dipukulin begitu kan ya. Nah, ini yang akan aku bahas untuk video kali ini. Karena ini video buat seneng-seneng aja, buat ngobrol santai. Karena di Idul Fitri ini aku nggak kemana-mana, karena ini tetap hari kerja di Thailand, dan tidak ada aktivitas yang berbeda. Biasanya sih di KBRI Bangkok itu selalu ada gathering ya untuk warga Indonesia di Thailand, tapi untuk tahun ini tidak ada karena COVID-19 di Thailand juga kembali meningkat. Jadi ya seperti biasa nggak ada perubahan. Jadi video ini aku mau mengklarifikasi dan juga mau takutnya ini sampai ke Indonesia atau ke beberapa orang yang mungkin tidak suka dengan aku mengambil ini menjadi hal yang negatif. Ini baru aja kejadian. Jadi pagi ini aku itu baru ketemu dengan beberapa teman dosenku di kampusku di Thailand, dan ada di antara mereka itu yang bahkan salah satunya adalah atasanku di kampus Thailand. Mereka ini bertanya sekaligus ada yang menuduh aku aneh-aneh gitulah. Kenapa? Karena ternyata mereka tuh bilang gini, mereka menunjukkan foto-foto yang tadi salah satunya kalian baru aja lihat. Katanya mereka bilang gini, "Anjas, kamu beneran ya baru aja digebukin berantem sama mahasiswa Thailand karena masalah nilai atau karena mereka tidak suka sama kamu di kelas." Ini bener-bener ngebuat aku yang really. Ini kejadiannya, aku baru tahu adalah hari ini guys. Jadi pagi tadi aku sempat ngobrol dengan beberapa teman dosenku di Thailand, dan orang yang membuat berita ini sudah aku tahu orangnya. Orang tersebut adalah berasal dari Filipina. Jadi ini sebagai apa ya, ngobrol santai, bukan bermaksud menjelekkan semua orang Filipina, nggak semua orang Filipina seperti itu. Di kampusku memang paling banyak dosen itu yang mengajar bahasa Inggris itu adalah banyakan dari orang-orang Filipina. Dan entah kenapa ya, aku tuh ngerasa aku sudah hampir 7 tahun mengajar di Thailand. Aku mengajar udah di 3 universitas negeri di Thailand ini. Dan setiap kali aku menemui kolega orang-orang Filipina, mereka tuh umumnya punya jiwa kompetisi yang sangat kuat banget. Nah, yang hari ini tuh sama sekali aku tuh nggak habis pikir, ternyata ada salah seorang dosen asal Filipina di kampusku ini yang stalking YouTube-ku dan mengcapture foto-foto aku yang lagi bengkak-bengkak tadi itu. Kemudian dia ini membuat cerita seolah-olah aku tuh punya hubungan yang tidak baik dengan mahasiswaku. Karena salah satu kriteria pada saat kita diperpanjang kontraknya dengan kampus di Thailand, suka tidak suka adalah dengan nilai apa ya, setiap akhir semester kita mendapatkan nilai dari mahasiswa, assessment gitu, nilai kita bagus atau enggak gitu. Atau ada juga beberapa hal yang kalau terlalu bersifatnya hubungan dengan kriminal, itu otomatis akan men-terminate kita kalau kerja di kampus di Thailand. Nah, ada salah satu oknum dosen asal Filipina ini yang membuat cerita bahwa Anjas itu berantem sama mahasiswa Thailand, ini mukanya digebukin bengkak-bengkak karena salah satunya adalah sering maksa mahasiswa itu buat video reaksi. Ya, dulu memang benar, sebelum COVID aku suka buat video reaksi dengan mahasiswaku di Thailand tentang Indonesia, tapi tidak ada pemaksaan sama sekali. Justru mereka yang suka. Kalian bisa cek aja ekspresi mereka. Ya, walaupun terkesannya agak kaku, tapi semuanya itu adalah karena permintaan dari mahasiswa, dan biasanya aku buat video reaksi itu di akhir kelas ya. Untuk menghilangkan kebosanan. Karena buat video reaksi kan nggak lama, paling 20 menit juga sudah selesai. Nah, hari ini aku bilang ke para dosen tuh bilang gini, ini semuanya hoax. Aku tidak pernah mengalami keributan atau berantem sama mahasiswa Thailand sampai mukaku bengap-bengap seperti ini. Jadi aku kasih tau ke mereka, ini adalah foto-foto yang aku buat di videoku pada saat aku melakukan hair transplant. Jadi aku tuh melakukan hair transplant, tanam rambut itu tahun 2019, sekitar bulan September, dan itu sedang liburan memang di kampusku di Thailand. Aku ngambil cuti sekitar 2 bulan,
saat itu. Jadi waktu itu aku lagi buat review karena memang itu salah satu salah satu kerjasamaku. Aku memang bayar pakai uangku sendiri, tapi ada potongan diskon, tapi aku harus ngebuat video. Jadi makanya video foto-fotoku itu juga tersebar ke klinik-klinik yang ada di Thailand karena memang aku mendapatkan potongan harga di situ, tapi aku harus buat video dan mau foto-fotoku itu dipublikasikan buat kebutuhan mereka. Entah kenapa dosen dari Filipina ini ngebuat cerita seperti itu. Tapi ya begitulah, aku cuma mau ngasih tahu bahwa yang namanya kerja dimanapun tuh selalu ada orang yang tidak suka, selalu ada orang yang agak usil dan sebagainya. Oke, jadi buat kalian yang tertarik mungkin mau ke Thailand, ya siap-siap aja sih ya, karena ada konflik-konflik di lingkungan internal yang kurang lebih seperti ini. Tapi nggak usah khawatir, aku udah klarifikasi ini semua hari ini dengan beberapa teman dosenku, dan memang tidak ada permasalahan seperti itu. Tadi aku sempat mau dipanggil tuh sama atasanku, apakah benar Anjas kamu ribut? Karena sekarang tuh lagi sesinya mahasiswaku tuh melihat nilainya, karena sekarang lagi akhir semester, jadi mereka sekarang sudah tahu skornya seperti apa, dan isu seperti ini justru dimanfaatkan oleh salah seorang oknum, dan sekarang oknum tersebut cuma malu aja kan ya. Tapi ya I don't know, itu urusan dia lah nanti dengan bosku. Nah itu adalah salah satu drama aku dengan salah seorang dosen yang berasal dari Filipina. Terus kalau untuk masalah kayak hubungan dengan mahasiswa, aku akui kalau untuk mahasiswa Thailand pada umumnya mereka tuh cukup vokal, terutama dalam hal nilai. Mungkin kalau kalian lihat di video-video ku reaksi dengan mahasiswa Thailand, kesannya kan mahasiswaku tuh kayaknya lugu-lugu, pendiam gitu. Memang sebagian besar seperti itu di kampus ini. Tapi kalian harus tahu juga, sekarang aku mau cerita tentang konflikku dengan nggak dengan beberapa, tapi ratusan mahasiswa Thailand, karena aku sudah 7 tahun di sini. Yang mereka ini luar biasa komplain. Aku pernah punya kejadian dulu di tahun 2017 atau 2016 di kampusku yang lama. Dulu itu ada beberapa kelas gitu, 3 kelas lah yang menyerang Facebookku, kemudian nulis, karena kita di Thailand tuh pakai Facebook kalau untuk komunikasi dengan mahasiswa, kebanyakan mahasiswa masih menggunakan Facebook karena mudah aja buat upload tugas dan sebagainya. Jadi waktu itu 3 tahun lalu mahasiswaku itu 3 kelas, ada ratusan orang itu nyerang Facebookku karena mereka tuh merasa bahwa mereka seharusnya mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai yang mereka dapatkan. Tugasnya adalah tugas menulis writing. Dan ini kita menggunakan sistemnya adalah semua tugasnya itu menggunakan IELTS lah untuk benchmarknya. Dan mereka itu kemudian ngelapor ke universitas, bilang bahwa Ajan Anjas ini menilainya terlalu pelit gitu kan ya. Harusnya aku dapat nilai 100 kok cuma dapatnya 40 gitu. Akhirnya setelah drama-drama begitu, akhirnya aku dipanggil sama kampusku, kemudian dibawa hasil kerja mereka karena menulis writing, dilihat dengan rubriknya, dicek apakah aku ada kesalahan dalam menilai atau enggak. Ternyata setelah 3 orang atau 5 orang tim koordinator dari kampus itu ngecek hasil kerjaku, menilai, mereka menyimpulkan bahwa aku tidak ada kesalahan dalam menilai tugas menulis mahasiswa di Thailand. Jadi kalau kalian yang nggak tahu rubrik itu apa, rubrik itu adalah rangkaian komponen-komponen yang harus kita nilai dan angka-angkanya seperti apa, karena kan menulis kan agak ada subjektivitinya. Tapi setelah disimpulkan, menurut dari tim mereka yang menerima komplain dari ratusan mahasiswaku itu waktu itu, dan mereka bilang Anjas nggak ada masalah kok. Terus beralihlah ke isu yang lainnya. Jadi setelah mereka kalah, mahasiswa tersebut, karena mungkin aku dulu masih awal-awal jadi dosen, jadi sangat idealis gitu kan ya. Kalau emang you don't deserve getting this score, kamu nggak bakal dapet yang bagus gitu. Waktu itu aku masih sangat awal-awal, sangat idealis sekali sebagai seorang guru. Tapi akhirnya ada isu lain lagi. Isu lainnya adalah muncul beberapa mahasiswa yang memang mereka itu kayaknya suka cari drama gitu, namanya anak-anak lah ya. Saat mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkan, mereka meng-create story gitu. Dibilangnya adalah bahwa Ajan Anjas ini kalau di kelas suka berkata kasar.
Jadi berkata kasar tuh ngomong kata-kata binatang. Hah? Really? Apakah pernah? Jadi ngomong kata-kata binatang, terus juga sering apa tuh kata mereka mengklaimnya adalah menuduh aku sering membuat kata-kata kotor, sering membuat mereka itu terbebani, katanya luar biasa. Itu waktu itu adalah di kampus lamaku dan aku belum jadi YouTuber ya saat itu. Tapi akhirnya aku lelah sih dengan semua itu. Pokoknya intinya kalau dosen itu menggagalkan mahasiswanya itu pasti akan dapat banyak masalah kalau di Thailand. Di Indonesia pun kurang lebih sama seperti itu. Itu adalah hal yang menurut aku yang sangat challenging sebagai dosen di Thailand. Ya memang aku akui ya, untuk masalah apa ya, pendapatan, fasilitas yang didapatkan memang luar biasa bagi aku. Jadi worth it lah memang tugasku pada saat menghadapi mahasiswa. Ya seperti itu adalah salah satu beban, salah satu tantangan yang harus aku alami. Itu 3 tahun atau 4 tahun yang lalu lah waktu itu. Kemudian sekitar 2 tahun yang lalu juga di kampusku sekarang ini, aku juga pernah nih kedatangan 2 orang kakak dari seorang mahasiswiku yang ini karena miskomunikasi. Jadi miskomunikasinya itu adalah mahasiswiku ini, kan kita sudah ada aturan kalau absennya itu 5 kali, mereka tidak boleh ikut final exam yang otomatis mereka akan gagal gitu. Tapi ada salah satu mahasiswiku tuh yang bilang bahwa dia itu sakit gitu kan ya, kenapa dia absennya 6 kali begitu. Aku bilang, iya nggak masalah, kamu bisa ikut final exam. Tapi karena mungkin keterbatasan bahasa, bahasa Inggrisnya dia tidak begitu baik, aku bilang, iya nggak masalah, oke. Jadi si mahasiswa ini menangkapnya bahwa aku tidak mengizinkan dia untuk ikutan final exam gitu, walaupun dia sakit. Padahal sama sekali nggak seperti itu. Akhirnya, si mahasiswa ini dengan 2 kakaknya preman di sini badan gede gitu kan ya, mendatangi universitasku dan 2 kakaknya dari mahasiswa ini beserta 1 koordinatorku di Thailand kampusku ini datang ke kelasku ngomong, Ajan Anjas dalam bahasa Inggris kan ya, apakah benar dia tidak bisa ikutan ujian akhir? Aku cek kan, aku lupa ada ratusan mahasiswa, aku cek kan, namanya siapa, aku cek di kelas. Oh bisa kok, bisa, kenapa emangnya? Tapi kata dia, Ajan Anjas bilang katanya dia nggak bisa ikutan ujian akhir karena absennya 6 kali. Nggak masalah kan, sakit, ada surat keterangan sakitnya nggak masalah. Akhirnya si mahasiswi tersebut dia udah ngomel-ngomel kan ya dalam bahasa Thailand, kakaknya itu malah justru minta maaf sama aku. Oh, I'm so sorry teacher, I don't know. Jadi bla bla bla. Akhirnya justru si mahasiswa itu yang ngerasa malu. Namanya juga ABG kan ya. Kadang gengsi untuk minta maaf, tapi yang justru minta maaf adalah kedua kakaknya yang itu adalah preman di sini. Aku dikasih tahu sama beberapa dosen bahwa kakak itu adalah termasuk orang yang terpandang, tapi dalam segi agak kriminal, preman-preman begitu. Jadi menarik sih, ada banyak hal yang seru-seru tentang mengajar di Thailand. Jadi kalau buat kalian yang tertarik buat kerja sebagai dosen di Thailand, memang benar penghasilan jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, ada banyak fasilitas yang kita dapatkan, tapi ingat juga, semakin tinggi gaji kita, itu akan semakin besar challenge yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kali ini bisa menghibur dan sekaligus ia memberikan informasi lah menarik buat kalian. Dan sekali lagi, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan aku juga minta maaf buat semua penonton kalau memang ada salah-salah kataku selama aku membuat video. Jadi itulah tadi aku simpulkan ya, tantangan yang aku ceritakan hari ini. Pertama adalah aku difitnah sama salah seorang dosen dari Filipina yang bilangnya aku tuh digebukin sama mahasiswa Thailand berantem, padahal itu adalah foto-foto bengkakku karena aku tahun 2019 akhir itu melakukan operasi untuk rambutku, hair transplant. Efeknya ya ke mukanya bengkak semua karena obat. Yang kedua, permasalahanku dengan salah satu kampusku dulu di Thailand juga yang diserang mahasiswa karena banyak mereka yang tidak dapat nilai yang baik, kemudian di-create cerita macam-macam. Yang ketiga, jadi aku tadi cerita tentang mahasiswiku yang miskomunikasi dengan aku, tapi ngebawa 2 kakak premannya untuk menemui aku. Tapi at the end of the day, justru mereka yang minta maaf karena miskomunikasi ini. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa, please follow Instagramku di Anjas di Thailand dan juga subscribe channel YouTube ini dan tinggalkan komentar positif kalian tentang video ini ya. Khop pun krap. Bye-bye.